Halo semuanya, perkenalkan saya Kelvin Hansen dari Matematika MIPA Untan. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang integral fungsi aljabar. Pada materi integral fungsi aljabar ini saya punya 3 bagian yang akan saya bahas, yaitu integral tak tentu, integral tentu, dan metode integral substitusi. Pada materi integral tak tentu, di sini saya berikan dulu sebuah tabel yang dimana terdapat 6 f besar x yang berbeda, tetapi memiliki f besar aksen x yang sama, yaitu 5x pangkat 4. Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita menentukan f besar x dari f aksen x? Cara kita menentukan hal tersebut kemudian kita sebut dengan integral. Integral merupakan kebalikan turunan atau biasa disebut anti-turunan. Dari tabel diperoleh turunan fungsi f besar x adalah fx. Sebaliknya, anti-turunan fx sama dengan 5x pangkat 4 adalah x pangkat 5 plus c, dengan c suatu konstanta yang belum diketahui nilainya. Di sini saya tampilkan sebuah bagan di mana jika f besar x diturunkan menjadi f kecil x dan f kecil x dianti-turunkan, diperoleh f besar x plus c. Selanjutnya saya akan memberikan definisi dari integral tak tentu. Misalkan f adalah anti-turunan fungsi f pada selang i, maka f besar aksen x sama dengan fx untuk setiap x pada i. Kemudian bentuk turunan anti-turunan dari fx adalah f besar x plus c, sehingga dinotasikan integral fx dx sama dengan f besar x plus c, di mana lambang simbol ini merupakan lambang integral yang menyatakan operasi anti-turunan. Kemudian fx adalah fungsi integran, yaitu fungsi yang dicari anti-turunannya. Kemudian c adalah konstanta. Kemudian bagaimana cara kita menentukan integral tertentu? Dalam integral tertentu ada rumus dasarnya. Yang pertama, integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c, di mana n-nya tidak sama dengan min 1. Jika n sama dengan min 1, maka hasil integralnya adalah a ln nilai mutlak x plus c. Kemudian saya akan memberikan contoh soal. Yang pertama, integral 4x pangkat 3 dx sama dengan 4 per 3 plus 1 kali x pangkat 3 plus 1 plus c sama dengan x pangkat 4 plus c. Kemudian yang contoh soal kedua, integral 1 per x pangkat 2 dx. Di sini kita 1 per x pangkat 2 dengan sifat eksponen kita tuliskan jadi x pangkat min 2. Jadi integral x pangkat min 2 dx sama dengan 1 per min 2 plus 1 dikalikan x pangkat min 2 plus 1 plus c sama dengan min x pangkat min 1 plus c. Kita menggunakan sifat eksponen lagi, kita tuliskan jadi min 1 per x plus c. Kemudian di sini saya akan memberikan sifat-sifat integral tertentu. Sifat pertama, integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. Dimana jika fungsi integralnya memiliki konstanta di depan fungsinya, konstanta tersebut dapat kita keluarkan dari integral, diletakkan di luar integralnya. Kemudian yang kedua, integral fx plus gx dx sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Jadi jika kita punya dua fungsi berbeda yang dijumlahkan kemudian kita integralkan, juga dapat dihitung dengan menghitungkan integralnya masing-masing, kemudian dijumlahkan. Kemudian sifat ketiga juga mirip dengan sifat kedua. Perbedaannya jika pada sifat kedua operasi hitungan, pada sifat ketiga operasi pengurangan.
Selanjutnya contoh soal. Diberikan fx sama dengan x pangkat 3 dan gx sama dengan 2x tambah 2. Maka di sini kita soal pertamanya integral 4 fx dx. Menggunakan sifat pertama kita dapat menuliskan jadi 4 kali integral fx dx. Integral x pangkat 3 dx sama dengan 1/4 x pangkat 4 plus c. Kita kalikan dengan 4, diperoleh x pangkat 4 plus c. Kemudian contoh soal yang keduanya, integral fx plus gx dx. Menggunakan sifat kedua, kita misalnya di integral fx dx ditambah integral gx dx. Integral dari fx dx sama dengan 1/4 x pangkat 4 ditambah c1. Kemudian integral dari gx dx-nya x kuadrat ditambah 2x ditambah c2. C1 dengan C2 dapat dijumlahkan jadi C. Jadi hasil akhir dari integralnya adalah 1/4 x pangkat 4 ditambah x kuadrat ditambah 2x plus C. Kemudian kita akan membahas tentang integral tentu. Awal mula dari konsep integral tentu itu dimulai dari menghitung luas daerah. Berikut definisinya. Misalkan f adalah fungsi kontinu pada selang A, B, maka luas daerah di bawah kurva fx di atas sumbu x dengan batas bawah x sama dengan A dan batas atas x sama dengan B dinotasikan dengan integral fx dx dari A hingga B. Pada integral tentu punya sifat-sifat juga. Sifat yang pertama, integral fx dx dari A hingga B sama dengan min integral fx dx dari B hingga A. Pada dasarnya nilai sifat pertama ini hanya berbalik saja. Kemudian sifat yang kedua, integral fx dx dari A hingga A sama dengan 0. Di sini karena batas atas sama dengan batas bawahnya itu sama, jadi hasil integralnya adalah 0. Kemudian sifat ketiga, integral k fx dx dari A hingga B sama dengan k integral fx dx dari A hingga B, di mana k itu suatu konstanta. Sifat ini mirip dengan sifat yang pertama di integral tertentu. Kemudian selanjutnya sifat yang keempat, integral fx plus minus gx dx dari A hingga B sama dengan integral fx dx dari A hingga B plus minus integral gx dx dari A hingga B. Sifat ini mirip juga dengan sifat yang kedua dan ketiga dari integral tertentu. Kemudian yang sifat kelima, integral fx dx dari A hingga C sama dengan integral fx dx dari A hingga B ditambah integral fx dx dari B hingga C, di mana B berada pada selang A dan C. Selanjutnya akan saya berikan lagi contoh soal untuk integral tentunya. Jika integral fx dx dari 0 hingga 9 sama dengan 37 dan integral gx dx dari 0 hingga 9 sama dengan 16, tentukan integral fx plus 2gx dx dari 0 hingga 9. Integral fx plus 2gx dx dari 0 hingga 9 sama dengan integral fx dx dari 0 hingga 9 ditambah integral 2gx dx dari 0 hingga 9. Pada integral kedua kita dapat menuliskan konstantanya di luar integral. Integral fx dx dari 0 hingga 9 sama dengan 37 dan integral gx dx dari 0 hingga 9 sama dengan 16. Jadi 37 tambah 2 kali 16 sama dengan 69. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Integral fx dx dari 2 hingga 8 sama dengan 7,3. Dan integral fx dx dari 2 hingga 4 sama dengan 5,9. Tentukan integral fx dx dari 4 hingga 8. Dengan menggunakan sifat yang kelima, kita dapat menuliskan integral fx dx dari 2 hingga 8 sama dengan
integral f(x) dx dari 4 hingga 8 ditambah integral f(x) dx dari 2 hingga 4. 7,3 sama dengan integral f(x) dx dari 4 hingga 8 ditambah 5,9. Jadi integral f(x) dx dari 4 hingga 8 sama dengan 7,3 ditambah min 5,9. Jadi sama dengan 1,4. Selanjutnya saya akan berikan sebuah teorema yang paling penting dalam integral itu, teorema dasar kalkulus. Misalkan f kontinu dan terintegralkan pada selang a, b dan f besar adalah anti turunan f pada selang a, b, maka integral f(x) dx dari a hingga b sama dengan f besar x plus c dari a hingga b sama dengan fb plus c dikurang fa plus c sama dengan fb dikurang fa. Jadi integral f(x) dx dari a hingga b sama dengan fb dikurang fa. Rumus inilah yang kemudian paling sering digunakan dalam menentukan nilai integral tentu. Selanjutnya contoh soal lagi. Integral 4x dikurang 6x kuadrat dx dari min 1 hingga 2. Kita tentukan dulu nilai integral tak tentunya, diperoleh 2x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 3 dari min 1 hingga 2. Kemudian kita masukkan nilainya. 2 kali 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 2 pangkat 3 dikurang 2 kali min 1 kuadrat dikurang 2 kali min 1 pangkat 3. Sama dengan 8 kurang 16 dikurang 2 tambah 2. Jadi min 8 kurang 4 sama dengan min 12. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode integral substitusi. Perhatikan dulu ada dua integral berikut ini. Yang pertama integral 5x kuadrat dikalikan x pangkat 3 dikurang 1 pangkat 4 dx. Yang kedua integral 2x plus 1 per akar x kuadrat plus x kurang 3 dx. Masalah-masalah integral di atas tidak dapat diselesaikan dengan rumus-rumus dasar, sehingga diperlukan metode lain untuk menyelesaikannya, karena integral-integral tersebut cukup rumit untuk diselesaikan hanya dengan rumus dasar saja. Dalam kalkulus, salah satu metode yang sering digunakan dalam menyelesaikan integral tersebut selain menggunakan rumus dasar adalah metode integral substitusi. Pada metode integral substitusi terdapat suatu teorema, yaitu andaikan G adalah fungsi yang terdiferensiasikan dan anggaplah f besar anti turunan dari f. Kemudian jika U sama dengan Gx, maka integral f Gx dikalikan G aksen x dx sama dengan integral fu du sama dengan f besar U plus C sama dengan f besar Gx plus C. Untuk lebih memahami, kita langsung saja ke contoh soal, yaitu integral 5x kuadrat dikalikan x pangkat 3 kurang 1 dipangkatkan 4 dx. Kita misalkan U sama dengan x pangkat 3 kurang 1, maka du-nya sama dengan 3x kuadrat dx. Kita kalikan masing-masing ruas dengan 5/3 diperoleh 5/3 du sama dengan 5x kuadrat dx. Dengan demikian, integral 5x kuadrat dikalikan x pangkat 3 kurang 1 pangkat 4 dx sama dengan integral x pangkat 3 kurang 1 pangkat 4 dikalikan 5x kuadrat dx. Kita substitusikan dari yang kita peroleh. Kita tulis menjadi integral U pangkat 4 dikalikan 5/3 du. Selanjutnya konstanta 5/3-nya kita letakkan di luar integralnya, jadi 5/3 integral U pangkat 4 du. Kemudian kita gunakan rumus dasar, diperoleh
5/3 dikali 1/4 plus 1 dikalikan U pangkat 4 plus 1 plus C sama dengan 5/3 dikalikan 1/5 U pangkat 5 plus C. Kita kalikan 5/3 dengan 1/5 diperoleh 1/3. Jadi sama dengan 1/3 U pangkat 5 plus C. Kemudian kita kembalikan lagi nilai U-nya menjadi X pangkat 3 kurang 1. Jadi hasil integral dari 5x kuadrat dikalikan X pangkat 3 kurang 1 dipangkatkan 4 dx sama dengan 1/3 X pangkat 3 kurang 1 pangkat 5 plus C. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan